Alhamdulillah. Ini lama aku tidak berjumpa dengan kawan aku. Entah bagaimana kabarnya si kawan aku ini. Nama kawan saya adalah Budi. Grup juga sudah mulai sepi. Dia juga tidak pernah komen-komen di grup. Ada apa dengan dia? Apakah dia sedang merajuk? Ataukah ada hal lain yang menyebabkan dia seakan menjauh dari teman-teman? Saya akan coba untuk menelpon dia. Mudah-mudahan dia mau mengangkat teleponku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Budi. Alhamdulillah, terima kasih sudah mau mengangkat telepon saya. Bagaimana kabarmu, Budi? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, saya mau bertanya apakah dibolehkan atau bagaimana? Ini Budi, saya mau tanyakan, akhir-akhir ini seperti kan grup sudah mulai sepi. Dan juga kemarin-kemarin seperti kan kamu jarang komen di grup. Ada apa, Budi? Apakah ada yang salah? Ataukah barangkali saya sebagai ketua grup melakukan kesalahan, barangkali ada ucapan atau typingan yang tidak mengenakan di hati? Apabila ada, tolong disampaikan kepada saya ya, Budi ya. Insyaallah, namanya manusia biasa, kita saling mengingatkan. Kalau bukan saudara kita mengingatkan, siapa lagi? Siap. Alhamdulillah, kalau saya, oh ya. Lalu apa yang menyebabkan dirimu seakan merajuk, tidak ingin komentar di grup lagi? Iya, kenapa dengan kawan kita itu? Oh, seperti itu ya. Insyaallah nanti saya akan sampaikan di grup bahwa insyaallah di grup ini kita akan menjaga hati kita agar terhindar dari sifat iri, dengki, dan sombong. Jadi begitulah kehidupan manusia. Apabila manusia itu mulai diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu jugalah bersamaan ujian akan datang dalam kehidupan kita. Sewaktu kita diberikan rezeki yang ya boleh dikata tidak terlalu banyak oleh Allah, maka pada saat itu juga ujian belum terlalu banyak yang datang menghampiri kehidupan kita. Tapi manakala di mana Allah sudah ingin menguji kita dengan kehidupan dunia, dengan nikmat yang luar biasa, maka akan mulai juga ujian demi ujian akan datang kepada kehidupan kita. Hanya saja perlu saya sampaikan kepada Budi dan teman-teman yang lain nantinya di grup bahwa ketika manusia itu memiliki yang namanya sifat iri dengki, itu juga akan
menimbulkan suatu penyakit dalam diri seseorang ketika adanya penyakit iri dengki. Karena kenapa? Apabila sifat iri dengki itu membesar di dalam diri kita, maka kita tidak akan merasa nyaman ketika melihat orang lain nyaman. Kita akan senang apabila melihat orang lain susah. Itulah penyakit iri hati. Itulah penyakit dengki yang sama sekali tak boleh kita miliki dalam kehidupan kita ini. Walaupun sebenarnya namanya manusia biasa memiliki sifat iri dengki, akan tetapi ada yang sifat irinya terlalu besar, dengkinya terlalu besar, sehingga menimbulkan penyakit di dalam hati dan di dalam dirinya. Siap, terima kasih Budi. Yang penting intinya, yang penting kamu, Budi dan keluarga sehat-sehat lahir batin ya. Nah, sekali lagi saya pribadi mohon maaf sebagai ketua grup. Barangkali selama ini ada ucapan yang kurang berkenan di hati, tidak mengenakkan hati, mohon dimaafkan lahir dan batin. Amin, insyaallah. Barangkali sampai di sini dulu, Budi. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, dan insyaallah kita kembali beraktivitas dan meramaikan grup kembali seperti biasanya. Insyaallah kita akan bersantai lagi di grup, bercanda gurau bersama kawan-kawan kita. Karena kebahagiaan bersahabat itu adalah ketika kita mampu berbagi kebahagiaan, membuat saudara-saudara kita, membuat kawan-kawan kita tersenyum, maka disitulah letak keberhasilan kita, letak kesuksesan kita sebagai seorang sahabat. Baik, terima kasih sudah memberikan waktu mengangkat telepon saya Budi. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata diangkat juga sama Budi. Ya, seperti itulah kehidupan manusia. Namanya manusia biasa tetap memiliki namanya sifat iri dengki. Padahal sebenarnya kalau saudara kita, kalau kawan kita mendapatkan nikmat dari Allah, justru kita banyak-banyak mengucap syukur kepada Allah. Kita banyak-banyak mendoakan saudara kita mendapatkan rezeki. Kita dukung mereka, bukan menjauhi atau membesarkan sifat iri dengki itu dalam diri kita. Ya, contoh, kalau ada tetangga kita yang diberikan rezeki bisa memiliki sebuah kendaraan, mobil misalnya, maka kita yang belum diberikan kesempatan Allah untuk memilikinya justru bersyukur kepada Allah. Kita mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Barangkali insyaallah besok ketika mungkin kita sedang naik motor, macet di jalan, kita bisa dijemput oleh saudara kita memakai mobil. Atau dalam keadaan kita bertetangga, ada tetangga kita yang beli mobil, kita Alhamdulillah. Barangkali besok lusa ketika tetangga kita yang punya mobil ke pasar, kita bisa ikut. Akhirnya kita tidak sewa ojek lagi. Ya, belanjaan kita, sayur ataupun lain sebagainya, bisa kita numpang di mobilnya. Maka dari itulah besarkan rasa kesyukuran dalam hati kita, sehingga insyaallah kita akan merasakan kebahagiaan dunia. Insyaallah lebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Ini nampaknya sudah malam. Saya akan coba mengecek lagi di grup apakah sudah mulai ramai.